Pemirsa, setelah resmi bercerai dari sutradara Ronggur Sihombing, pemain sinetron Anneke Putri terlihat sudah menggandeng seorang pria yang diakui sebagai suaminya. Ditemui secara tidak sengaja oleh tim Cek dan Dicek dalam acara penghargaan Festival Film Independen Indonesia yang diadakan tadi malam di Gedung Arsip Negara di Bilangan Gajah Mada, Jakarta Pusat, pasangan ini mengakui sudah menikah sejak 24 Februari 2003 lalu. Meskipun Anneke Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang kehidupan selebriti di tanah air. Seperti biasa, Anda akan menyimak berbagai informasi terbaru dunia selebriti yang telah disiapkan oleh tim Cek dan Dicek. Berikut ini kita simak dulu kilasan tayangannya. Ratu Ngebor Inul Daratista kembali bikin heboh. Kali ini ia diberitakan membatalkan kontrak secara sepihak dengan penyelenggara acara Pesta Dangdut 2003 di Malang, Jawa Timur. Saat acara digelar Minggu 15 Juni lalu, Inul tidak datang tanpa pemberitahuan. Akibatnya pihak penyelenggara mengalami kerugian senilai 80 juta rupiah. Jangan lewatkan juga sejumlah berita hangat dan menarik yang tidak kalah menariknya dari berita-berita yang lain. Setelah pernah membantah hubungan asmaranya dengan Hendra Priyadi, pemilik perusahaan rekaman Bass Production, akhirnya penyanyi dengan julukan Lady Rocker Nicky Astria mengatakan akan segera menikah dengan mantan suami penyanyi Andi Maria Matalata itu. Pernikahan itu akan diselenggarakan hari Sabtu besok 21 Juni di Bandung. Pemirsa, artis Inul Daratista diberitakan ingkar janji pada penyelenggara acara Pesta Dangdut 2003 di Malang, Jawa Timur. Tanpa pemberitahuan, Inul tidak hadir dalam acara yang telah disepakatinya itu. Tapi menurut Inul, peristiwa yang sebenarnya bukanlah seperti itu. Dari panitia sampai malam minta supaya izin dikeluarkan dari pihak kepolisian. Tapi sampai malam izin tidak keluar. Jadi saya sudah datang pulang ke Pasuruan pagi jam 5:30, pesawat pagi dari Bali saya pulang. Sampai saya tunggu jam 8 ternyata panitia menelpon bahwa saya disuruh untuk tidak hadir di acara tersebut. Anda masih bisa menyimak kelanjutan berita tentang si Ratu Ngebor, tapi sebelumnya kita dicek dulu beberapa pesan berikut ini. Di puncak popularitasnya Sang Ratu Ngebor, Inul Daratista memang tidak pernah sepi dari berita. Tapi kali ini berita tentang Inul agak berbeda. Biasanya ia selalu muncul dengan berita yang simpatik karena kerap dizolimi oleh pihak yang kurang menyukainya. Tapi kali ini justru sebaliknya, Inullah yang dituduh menzolimi sebuah pihak penyelenggara acara di Malang, Jawa Timur karena Inul tidak memenuhi janjinya untuk datang pada acara Pesta Dangdut 2003 yang digelar pada hari Minggu tanggal 15 Juni lalu. Padahal menurut pihak penyelenggara, Inul sudah berjanji akan datang pada acara tersebut. Mengenai kebenaran berita ini, Inul menjelaskannya kepada sejumlah wartawan Rabu malam kemarin. Perseteruannya dengan Raja Dangdut Rhoma Irama baru saja reda. Dan kali ini Inul tengah menikmati karirnya kembali tampil di stasiun-stasiun televisi swasta setelah sebelumnya ia sempat menyatakan untuk stop muncul di layar kaca. Tapi Rabu malam lalu penyanyi dangdut asal Pasuruan, Jawa Timur yang dikenal sebagai Ratu Ngebor ini kembali dikejar wartawan. Kali ini berkaitan dengan berita yang diturunkan oleh Distara.com dan Harian Nonstop kalau Inul terancam digugat 80 juta rupiah oleh pihak panitia penyelenggara Pesta Dangdut 2003 di lapangan Rampal, Malang, Jawa Timur Minggu 15 Juni lalu. Hal itu dikarenakan Inul yang telah menandatangani perjanjian via suaminya Adam untuk tampil di acara itu justru tidak hadir pada hari tersebut. Karena tidak ada kepastian dari Inul, akhirnya acara itu dibatalkan. Akibatnya pihak penyelenggara menanggung kerugian 80 juta rupiah. Seperti diketahui sehari sebelum tanggal 15 Juni lalu, tepatnya tanggal 14 Juni, Inul tengah berada di Pulau Dewata, Bali untuk mengisi acara World Peace Music bersama Krisdayanti dan Slank. Acara itu disiarkan langsung di sejumlah negara di belahan dunia. Adakah keterlibatan Inul di acara itu yang membuatnya membatalkan secara sepihak penampilannya di acara Pesta Dangdut 2003 di Malang, Jawa Timur? Saya sudah datang pulang ke Pasuruan pagi jam 5:30, pesawat pagi dari Bali saya pulang. Sampai saya tunggu jam 8 ternyata panitia menelpon bahwa saya disuruh untuk tidak hadir di acara tersebut. Ya saya tidak datang
Tapi saya sudah pastikan bahwa saya sudah pulang dan tanda tangan kontrak pada saat itu. Malamnya pun ditunggu sampai malam izinnya belum keluar. Jadi panitianya juga bilang, nggak apa-apa sudah Mas Adam, kita ngalah aja kalau izinnya nggak dikeluarin sekarang. Kita minta ganti tanggal, boleh nggak apa-apa. Tapi yang jelas bukan dari kesalahan pihak kami. Tapi pernyataan Inul itu berbeda dengan pernyataan Kapolresta Malang Ajun Komisaris Besar Polisi Fatur R yang dikutip cek dan dicek dari distara.com. Dalam pernyataan kepada distara.com, Fatur mengatakan tidak ada masalah dengan soal izin. Bahkan pihak kepolisian telah menyiapkan 1.000 personelnya untuk mengamankan acara tersebut. Tapi karena hingga dini hari tidak diterima kepastian dari Inul, maka akhirnya acara itu dibatalkan. Jika menyimak pernyataan itu, sepertinya pihak Inul lah yang ingkar janji dengan sengaja tidak datang ke acara tersebut. Demi Allah enggak, itu enggak. Ini besok Mas Adam mau pulang mau minta klarifikasi, tapi pihak panitia sudah merasa mengalah dan untuk Mas Adam katanya minta diganti tanggalnya aja lah Mas, kita nggak apa-apa sudah kalau memang izinnya malam itu nggak keluar gitu. Jika memang begitu, mengapa Kapolresta Malang Fatur R mengatakan sudah menandatangani izin seperti yang dikatakannya kepada distara.com? Saya tahu sekarang peristiwanya Inul dikatakan batalin mendadak itu semua nanti mungkin ada klarifikasi tersendiri sama Mas Adam, tapi bukan sama saya. Ya mungkin dari pihak kepolisian nanti kalau memang memutarbalikkan fakta saya akan tuntut karena itu ya aku gak kurang sabar kok masih tetap aja dibeginikan gitu loh. Lalu bagaimana ceritanya dalam kontrak Inul dengan pihak penyelenggara Pesta Dangdut 2003 di Malang ini ditangani oleh suaminya sendiri Adam? Bukankah selama ini manajemen Inul ditangani oleh Del, sang manajer? Sabtu Minggu giliran Mas Adam dari Mas Show gitu. Otomatis Senin kan saya bisa pulang gitu Mbak. Jadi urusannya bukan sama Mbak Del biasanya gitu. Menyinggung soal izin penampilannya di berbagai acara, menurut Inul di balik kepopulerannya, ia memang acap kali mengalami kesulitan. Izinnya itu selalu kalau show saya di mana-mana selalu dipersulit. Kalau tidak dipersulit, di mana-mana izinnya mahal. Yang saya dengar dari semua panitia event organizer yang saya terima itu, kalau artis yang lain di Jakarta itu izin hanya kita keluarin uang paling mahal itu 500.000. Tapi kalau Mbak Inul izin 12 juta aja masih tetek bengek segala macam gitu. Kemarin saya show di Solo aja izinnya itu mintanya 8 juta. Padahal artis yang lain cuma 100.000 izinnya. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan hangat dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Pemirsa, setelah resmi bercerai dari sutradara Ronggur Sihombing, pemain sinetron Anneke Putri terlihat sudah menggandeng seorang pria yang diakui sebagai suaminya. Ditemui secara tidak sengaja oleh tim Cek dan Dicek dalam acara penghargaan Festival Film Independen Indonesia yang diadakan tadi malam di Gedung Arsip Negara di Bilangan Gajah Mada, Jakarta Pusat. Pasangan ini mengakui sudah menikah sejak 24 Februari 2003 lalu. Meskipun Anneke Putri 6 tahun lebih tua dari sang suami, namun hal itu tidak menjadi kendala bagi pria bernama Saiful Gewahton untuk mempersunting Anneke. Kenal dia di film juga, waktu itu lagi bikin film untuk Ramadan. Lalu begitu kenal, suka, langsung nikah, jadi nggak pakai pacaran. Saya ngelihat dia santun, dia agamanya baik, kayaknya bisa membimbing saya dan dia berani mengatakan mari kita menikah gitu, wah itu luar biasa buat saya. Mengingat ini merupakan pernikahan kedua bagi Anneke Putri, apa yang ia rasakan menikahi seorang pria yang usianya lebih muda 6 tahun darinya? Awet muda lagi. Kamu gimana? Awet tua. Saya pikir namanya jodoh mungkin sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala, jadi tinggal bagaimana kita mengaplikasikannya dalam rumah tangga. Artinya masalah umur mungkin juga kalau kita saling pengertian bisa aja ya nggak ada masalah sebetulnya. Perceraian Anneke memang belum lama terjadi. Lantas bagaimana dengan isu yang mengatakan kalau Saiful disebut-sebut sebagai pemicu keretakan rumah tangga Anneke dengan Ronggur? Saya cuma ingin mengklarifikasi bahwa itu tidak benar. Ada tanda-tanda gitu ya? Karena saya pun ketemu sama Anneke itu setelah dia cerai dan dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Surat cerai ketemu dia. Berita menarik lainnya datang dari mantan VJ MTV Dewi Rezer.
Setelah diberitakan berpacaran dengan anak mantan Menteri Penerangan Yunus Yosfiah yang berprofesi sebagai pegolf, kini ia diberitakan berpacaran dengan bintang sinetron Ari Wibowo. Kabarnya Dewi pernah dipergoki jalan dan makan bareng di sebuah restoran yang romantis bersama Ari Wibowo. Dan seperti juga diketahui publik, saat ini Ari Wibowo tengah menjalin kasih dengan artis Yosefani Waas.